Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Endah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang provisi dan kontingensi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Capaian pembelajaran kita di 3 minggu awal ini adalah mampu menangani liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Kemudian untuk bahan kajian kita di minggu ini ialah provisi dan yang kedua adalah liabilitas kontingensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi dari provisi. Ini berdasarkan dengan PSAK nomor 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Oke, apakah provisi itu? Provisi adalah liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ya, dia diakui sebagai liabilitas, tetapi jumlah dan waktunya belum pasti. Nah, inilah yang membedakan antara provisi dengan liabilitas pada umumnya, gitu ya. Yaitu bahwa provisi, meskipun secara eksisten atau keberadaannya sudah pasti, gitu ya, tapi waktunya, ya, kapan harus dilunasi, kemudian jumlahnya, itu belum bisa dipastikan secara akurat pada saat kita menyusun laporan keuangan. Nah, tapi provisi ini harus diakui dalam laporan keuangan. Terus bagaimana pengukurannya? Nah, cara pengukurannya adalah dengan cara diestimasi, ya. Jadi contoh dari provisi ini adalah garansi. Pengakuan dan pengukuran. Provisi diakui jika memenuhi 3 syarat, ya. Jadi kalau seandainya satu syarat saja tidak terpenuhi, maka liabilitas tersebut tidak bisa kita akui sebagai provisi, ya. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, maksudnya kewajiban bersifat hukum, kewajiban bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, ada kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Artinya di sana ada yang namanya peristiwa yang mengikat, ya. Baik bersifat hukum. Artinya kalau bersifat hukum atau kewajiban hukum ini adalah timbulnya karena adanya suatu kontrak, ya, atau bisa juga karena undang-undang, ya, atau bisa juga karena hukum atau peraturan-peraturan yang mengikat. Nah, kalau bersifat umum dikarenakan dengan adanya kontrak, ya, munculnya karena ada kontrak, misalnya apa? Misalnya sebuah perusahaan elektronik yang menjual barang dengan garansi, ya, artinya di sana ada kontrak yang mengikat bahwa perusahaan harus memberikan pelayanan purna jualnya, gitu ya, dari garansi tersebut. Apakah rusak diganti dengan barang baru, ataukah ada jasa servis misalnya seperti itu, ya. Itu yang bersifat kontrak. Kemudian kalau yang bersifat peraturan atau undang-undang atau peraturan hukum lainnya, nah contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan tambang, kita ambil contoh, ya. Kalau perusahaan tambang itu dalam proses pertambangan itu dia mempunyai suatu kewajiban, ya. Dia mempunyai kewajiban untuk ada pengolahan lingkungannya, kemudian ada juga pengembangan masyarakat sekitarnya, kemudian yang terakhir setelah dia selesai melakukan penambangan, ada kewajiban dia untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Nah, ini yang diwajibkan oleh undang-undang. Artinya itu adalah suatu hal yang mengikat, yang muncul akibat undang-undang atau adanya peraturan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah dia bersifat konstruktif, ya. Kalau tadi bersifat hukum, kalau sekarang bersifat konstruktif, yaitu kewajiban yang muncul akibat dari adanya suatu komitmen antara entitas dengan pihak lain atau pihak ketiga, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan
melakukan pencemaran lingkungan gitu ya, dia berproduksi kemudian ada pencemaran lingkungan. Nah, walaupun mungkin tidak ada aturan yang mengikat ya, tapi perusahaan itu sudah berkomitmen dengan pihak ketiga, misalkan dengan masyarakat misalnya seperti itu, bahwa ketika nanti munculnya adanya pencemaran, maka perusahaan berkewajiban untuk melakukan pembersihan terhadap lingkungan tersebut. Nah, seperti itu. Walaupun tidak ada yang mengikat, tapi adanya komitmen antar perusahaan dengan pihak lain atau pihak ketiga seperti itu ya. Kemudian syarat kedua yaitu adalah kemungkinan besar penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Nah, artinya terjadinya suatu peristiwa itu dianggap sebagai suatu kemungkinan besar ya. Jadi dia kemungkinan besarnya dia akan mengeluarkan sumber daya nih ya untuk melunasi misalnya liabilitas tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah jika kemungkinan terjadi peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya, maka peristiwa tersebut dapat kita golongkan sebagai provisi. Tetapi ketika peristiwa yang muncul tersebut kemungkinannya lebih kecil gitu ya, lebih kecil munculnya dibandingkan terjadinya gitu ya, maka itu bisa saja kita golongkan sebagai liabilitas kontingensi ya. Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa provisi itu mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, sehingga entitas perlu yang namanya melakukan estimasi dalam menentukan besarnya kewajiban yang akan muncul. Nah, jika seandainya entitas tidak dapat membuat estimasi yang andal, ya, estimasinya tidak dapat dibuat secara andal, maka provisi tidak perlu diakui. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, provisi tersebut tidak kita akui sebagai provisi, tetapi kita akan mengakuinya sebagai liabilitas kontingensi. Apa efeknya? Ketika kita mengakui suatu liabilitas itu menjadi liabilitas kontingensi, maka kita tidak perlu mengakuinya dalam laporan keuangan, tetapi kita perlu mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan milik perusahaan. Nah, itu akan kita bahas lagi lebih dalam nanti di slide berikutnya. Oke, ini adalah bagan pengambilan keputusan terkait pengakuan provisi. Ya, tadi kan kita sudah bahas syarat utama ketika liabilitas itu bisa kita akui menjadi provisi itu kan ada 3. Ya, ada kewajiban kini akibat dari peristiwa masa lalu, kemudian ada juga kemungkinan terjadinya atau keluarnya sumber daya itu besar. Kemudian yang ketiga adalah dapat diestimasi dengan andal. Nah, dari ketiga ini kemudian kita bisa menentukan nih apakah itu bisa kita golongkan sebagai provisi atau sebagai kewajiban kontingensi atau liabilitas kontingensi atau tidak kita akui sebagai apapun. Nah, bagaimana cara kita untuk mempermudah pemahaman atau mempermudah kita dalam menentukan kapan kita harus sajikan di laporan posisi keuangan atau kapan dia hanya kita akui atau kita sajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai liabilitas kontingensi atau tidak perlu kita apa-apakan, tidak perlu kita akui, tidak perlu kita sajikan ya. Nah, ini adalah salah satu bagan yang bisa membantu kita dalam menentukan hal tersebut. Nah, oke. Kita awali dari sini nih. Ya, dari sini kita awali kewajiban kini sebagai akibat kejadian yang mengikat. Nah, ya kalau dia iya, berarti kita masuk lagi. Ini kan ada panah iya, ada panah tidak. Kalau iya, kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya. Ya, jadi ada kemungkinan besar nih arus sumber daya itu akan keluar. Ya. Bukan kemungkinan kecil tapi kemungkinan besar. Nah, kalau iya, berarti kita masuk lagi ke tahap berikutnya nih yang ada apakah ada estimasi yang andal. Ya, adakah estimasi yang andal? Jawabannya iya misalkan ya. Kalau iya berarti maka perlu dibuatkan yang namanya kewajiban yang diestimasi. Ya, kita akui sebagai provisi dan perlu kita
buatkan kewajiban yang bisa diestimasi. Ketika dia sudah bisa diestimasi dengan andal, maka kita bisa melakukan penyajian dalam laporan posisi keuangan. Oke, sampai di sini kita sudah clear nih bahwa dia diakui sebagai provisi dan dibuat kewajiban yang diestimasi. Ya, kemudian nantinya disajikan dalam laporan posisi keuangan. Oke, kita lanjut lagi ke atas lagi tadi ya, yang kewajiban kini yang ini. Kita masuk lagi ke sini, kewajiban kini sebagai akibat kejadian yang mengikat. Seandainya tidak nih, kita pilihnya tidak. Ya, dia tidak mengikat. Artinya bukan kewajiban yang berasal dari kewajiban peristiwa masa lalu yang mengikat. Maka ditanya lagi kemudian di sini ya. Kemungkinan kewajiban, apakah hal tersebut merupakan kewajiban? Kemungkinannya adalah kita golongkan sebagai kewajiban, misalnya jawab iya, misalnya ya. Kita jawab ya, kemudian muncul lagi di sini kemungkinan arus sumber daya keluar kecil, ya. Apakah kemungkinannya kecil nih? Nah, jawabannya tidak, artinya kemungkinannya besar arus sumber daya yang keluar nih kemungkinan besar ya. Kita pilih tidak di sini, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengungkapkannya sebagai kewajiban kontingensi atau liabilitas kontingensi. Ketika kita mengakuinya sebagai liabilitas kontingensi, maka tugas kita adalah harus mengungkapkan dalam laporan, harus mengungkapkan dalam CALK ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan yang ini, kemungkinan kewajiban, apakah dia kemungkinan berbentuk kewajiban? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, artinya dia langsung ke bawah sini, ya. Kita akuinya sebagai apa? Tidak perlu kita akui sebagai apa-apa, tidak perlu kita ungkapkan, tidak perlu kita akui, tidak perlu kita estimasi, ya. Artinya dia tidak bisa kita golongkan sebagai provisi maupun tidak bisa kita golongkan sebagai liabilitas kontingensi. Nah, seperti itu ya. Kemudian sama ya, kemungkinan apakah dia kemungkinannya kewajiban? Ya, kemungkinan arus sumber daya keluar kecil. Iya juga nih, misalnya kita jawab iya juga, maka sama, kita tidak perlu ngapa-ngapain. Karena apa? Karena sumber daya yang dikeluarkannya kecil gitu ya. Dan dia juga bukan merupakan akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat. Nah, maka kita tidak perlu ungkapkan dia sebagai kewajiban kontingensi maupun tidak perlu tersajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai provisi ya. Terus kemudian ini nih satu lagi yang terakhir, apakah ada estimasi yang andal? Kemudian jawabannya tidak ada atau jarang gitu ya. Tidak ada, bahkan tidak pernah gitu ya. Maka kita akan mengakuinya sebagai liabilitas kontingensi. Seperti itu ya. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan satu, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termaksud peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Ketiga, jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan, yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskon. Entitas juga harus mengungkapkan satu, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. Yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantiannya. Tadi kita sudah bahas bahwa salah satu bentuk dari provisi adalah garansi. Nah, garansi ini sebetulnya gunanya adalah untuk meyakinkan bahwa produk yang dibeli oleh konsumen itu tidak rusak ya, dan dapat berfungsi dengan baik ya. Nah, ternyata garansi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah garansi jaminan dan yang kedua adalah garansi jasa. Oke, kita masuk dulu ke garansi jaminan.
yaitu adalah bentuk kewajiban penjual untuk memastikan bahwa produk yang diberikan tidak rusak, ya. Artinya bisa berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan. Nah, kemudian yang kedua adalah entitas mengakui sebagai liabilitas. Jadi di garansi jaminan, ya, perusahaan akan mengakuinya sebagai liabilitas, ya, atau kewajibannya perusahaan terhadap konsumennya. Ya, biasanya berbentuk elektronik nih, ya. Kemudian entitas akan memberikan layanan perbaikan atau penggantian produk dalam jangka waktu tertentu. Misal kita beli mesin cuci gitu ya, atau beli handphone lah, ya. Kemudian itu ada garansinya, misalkan garansi 1 tahun. Nah, kalau ada terjadi rusak, bisa kita perbaiki dengan penggantian produk ataupun dengan perbaikan, layanan perbaikan. Nah, seperti itu ya. Tapi ada jangka waktunya, ya, misalkan 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pelanggan akan meminta klaim perbaikan atau penggantian produk dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke garansi jasa. Apa sih garansi jasa itu? Yaitu adalah bentuk layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan karena permintaan pelanggan. Misalnya kita beli kulkas. Nah, kalau kulkas itu biasanya ada biaya perawatan. Misalnya 3 bulan pertama perawatannya gratis, kita ada pencucian, misalnya pembersihan kulkas atau mesin cuci, ya, dibersihkan 3 bulan pertama gratis. Kemudian 3 bulan selanjutnya klien atau konsumen harus membayar. Nah, yang harus diperhatikan bahwa tambahan pelayanan purna jual ini akan menambah harga jual, ya. Kalau tadi di garansi jaminan entitas akan mengakuinya sebagai liabilitas, tapi di garansi jasa maka tambahan pelayanan purna jual ini akan menambah harga jual. Jadi entitas sudah tahu nih mana produk yang dijual dengan tambahan garansi jasa dan atau mana produk yang tidak dengan garansi jasa, seperti itu. Kemudian penjual akan mengakui pendapatan ditangguhkan pada saat penjualan dan mengakui sebagai pendapatan saat layanan purna jual diberikan. Atau dengan kata lain, garansi jasa ini akan menimbulkan pendapatan jasa dan akan diakui pada saat waktu terjadinya atau bisa juga secara proporsional dengan jasa yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari garansi produk. PT Kendeng menjual produk dengan memberikan garansi perbaikan selama 2 tahun. Berdasarkan pengalaman, hasil analisis teknis, dan pengalaman dari industri, diketahui bahwa hanya 5% pelanggan datang meminta garansi. Dari 5% pelanggan tersebut, sebanyak 70% pelanggan klaim garansi di tahun pertama dan sisanya di tahun kedua. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memberikan garansi tiap produk adalah sebesar Rp100.000. Pada tahun 2015, penjualan sebanyak 20.000 unit, dan tahun 2016 penjualan sebanyak 26.000 unit. Total garansi aktual yang dikeluarkan di tahun 2015 sebesar 65 juta, dan tahun 2016 sebesar 125 juta rupiah. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencatat dulu garansi di tahun 2015, ya. Ini yang pertama kita lakukan adalah garansi di tahun 2015. Jadi nanti perhitungannya sama nih. 2015 dan 2016 cara perhitungannya akan sama. Yaitu bagaimana? Yang pertama adalah pengakuan beban garansinya, ya. Tadi kan diketahui di soal bahwa hanya 5% pelanggan datang untuk meminta garansi. Artinya 5% dikalikan dengan jumlah unit produk yang terjual, yaitu 20.000 unit, dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan garansi atau memberikan garansi, yaitu sebesar Rp100.000. Maka didapat adalah 100 juta rupiah. Oke, kemudian kita jurnal, yaitu karena ini adalah kita mencari beban garansi, ya. Beban garansi, kita mengakui beban garansi, maka jurnalnya adalah beban garansinya di debit, kemudian di kreditnya adalah provisi garansi. Sebesar berapa? Sebesar 100 juta, ya. Kemudian ketika kita sudah memberikan garansi, ya, maka
Jurnalnya adalah provisi garansinya di debit, kemudian kasnya di kredit. Sebesar berapa? Sebesar jumlah yang kita keluarkan nih. Jumlah aktual yang kita keluarkan di tahun 2015 yaitu 65 juta. Provisi garansi pada kas sebesar 65 juta. Nah, di awal kita mengakui provisi garansi sebesar 100 juta, kemudian dalam proses berjalan ternyata provisi garansi yang aktual yang terjadi itu hanya 65 juta, maka di 31 Desember 2015 provisi garansi ini akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan itu dinilai dengan nominal 35 juta. Ya. Artinya sisanya itu ya, dari 100 juta dikurangi dengan 65 juta. Maka provisi yang kita laporkan, yang kita sajikan dalam laporan posisi keuangan itu adalah sebesar 35 juta di tahun 2015 ya. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi nih jurnal yang kita buat untuk tahun 2016, yaitu 5% ini dari jumlah pelanggan yang datang ya, dari hasil industri, analisis, dan pengalaman gitu ya, dikalikan dengan jumlah unit yang terjual di tahun 2016 dikalikan dengan biaya yang diperlukan untuk pemberian garansi, maka didapat 130 juta rupiah. Kemudian kita jurnalnya apa? Jurnalnya sama seperti tadi, yaitu beban garansi pada provisi garansi sebesar 130 juta. Oke, kemudian pada saat kita pemberian atau ya memberikan garansi di tahun 2016 tadi kan berapa tadi? 125 juta ya. 125 juta, maka jurnalnya yang tadinya provisinya di kredit nih, karena sudah kita bayarkan, maka provisinya akan dipindahkan ke debit, yaitu sebesar 125 juta dan kita keluarkan kas ya sebesar 125 juta. Oke, tadi kita ingat bahwa di tahun 2015 laporan posisi keuangan itu ada provisi sebesar 35 juta di tahun 2015. Nah, kemudian di tahun 2016 kita lihat ada selisihnya berapa antara 130 juta dengan 125 juta nih di sini ya. Maka selisihnya adalah 5 juta ditambah dengan provisi yang ada di tahun 2015. Maka laporan provisi garansi di laporan posisi keuangan tahun 2016 itu berjumlah 40 juta. Dari mana? Dari 35 juta di tahun 2015 ditambahkan dengan 5 juta yang ini nih, selisih antara ini sama ini di tahun 2016 gitu ya. Jadi provisi garansi disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2016 sebesar 40 juta. Metode yang kita bahas tadi adalah ketika kita mengakui dulu beban garansi di awal periode ya 2015 itu tadi sudah kita hitung berdasarkan estimasi adalah 100 juta untuk tahun 2015 ya. Kemudian ternyata aktualnya itu hanya terjadi 65 juta ya. Artinya di sana ada selisih sebesar 35 juta yang kita akui sebagai provisi. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, bisa nggak kalau seandainya saya mengakui pemberian garansinya saja, yaitu beban garansinya sebesar 65 juta di tahun 2015? Jawabannya bisa, tetapi kalian harus membuat jurnal penyesuaiannya sehingga kalian bisa menambahkan berapa sih estimasi total yang sudah kalian nilai, yang sudah kalian buat, ditambah dengan berapa sih provisi yang akan kalian sajikan di laporan posisi keuangan akhir periode ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan metode ini, silakan kalian bisa mencatat pemberian garansi dulu, kemudian tapi konsekuensinya di akhir kalian harus membuat jurnal penyesuaian yang intinya adalah beban garansinya menjadi total estimasi yang sudah kalian buat tadi, yang 5% dikalikan dengan 20.000 dikalikan dengan 100.000 rupiah gitu ya. Kemudian kalian juga harus memunculkan provisi di sana ya. Oke, ini adalah contohnya. Entitas dapat mencatat jurnal pemberian garansi. Jurnal pemberian garansi artinya pada saat pemberian garansi kalian buat jurnal ya.
Baru di akhir periode pelaporan mencatat provisi dengan jurnal penyesuaian. Jadi di akhir periode kan harus membuat jurnal penyesuaian yang berisikan tentang tambahan beban garansi dan juga provisi ya. Oke, contohnya masih sama, tadi soalnya sama. Pemberian garansi tahun 2015. Tadi berapa pemberian garansi itu adalah 65 juta ya. Pada saat pemberian jurnalnya sama, yaitu beban garansi pada kas sebesar 65 juta rupiah. Kemudian ada tambahan pengakuan beban garansi tahun 2015. Kenapa ada tambahan? Karena estimasi yang kita buat adalah tadi 5% dikalikan dengan 20.000 unit total unit yang terjual dikalikan dengan biaya garansi rata-rata ya, umumnya adalah Rp100.000. 5% dikalikan dengan 20% dikalikan Rp100.000, hasilnya adalah 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini adalah estimasi yang kita buat. Estimasi, tadi kan ingat ya bahwa provisi itu ada estimasi yang andal, yang dapat dihitung dengan andal gitu ya, 100 juta rupiah. Nah, karena kita baru mengakui beban garansi sebesar 65 juta, padahal estimasi kita adalah 100 juta, maka kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian kita akan menambah beban garansi sebesar selisih antara yang sudah kita estimasikan dikurangi dengan yang sudah menjadi beban, ya, yang sudah kita bebankan. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 35 juta rupiah. 35 juta rupiah. Nah, jurnalnya apa? Kita tambahkan dulu nih beban garansinya. Ditambah berarti beban garansi tetap berada di debit sebesar 35 juta ya, 35 juta. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya kita harus memunculkan provisi ya, provisinya sebesar 35 juta. Oke, beban garansi 35 juta dan provisi garansi 35 juta. Beban garansi total menjadi berapa? Jadi 100 juta. Ya, sama ya, seperti yang sudah kita estimasikan. Kemudian provisi garansi di akhir periode 2015 akan menjadi 35 juta. Sama perhitungan hasilnya dengan perhitungan kita sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat di tahun 2016-nya. Masih dengan soal yang sama, yaitu pemberian beban garansi 2016, beban garansi pada kas sebesar 125 juta. Kemudian tambahan pengakuan beban garansi tahun, sorry ini bukan 2016 ya, 2015 harusnya ya. Tahun 2015, yaitu sama perhitungannya 5% dikalikan dengan unit yang terjual, dikalikan dengan biaya garansi rata-ratanya, yaitu Rp100.000, maka didapat Rp130 juta rupiah. Nah, kita cari selisihnya. Ya, kita cari tambahan pengakuan beban garansinya. Ya, beban garansi sudah kita akui 125 juta, padahal ternyata yang kita estimasikan adalah 130 juta. Maka ada tambahan beban garansi di sana sebesar 5 juta. Kemudian beban garansi ditambahkan berada di debit dan sebelah kreditnya kita munculkan namanya provisi garansinya sebesar 5 juta juga. Jadi nanti di akhir periode ya, di akhir periode nanti di laporan posisi keuangan provisi garansinya bernilai 5 juta ditambahkan dengan yang tahun 2015 ya 35 juta, maka didapatnya adalah 40 juta rupiah ya. Jadi seperti itu. Contoh garansi jaminan produk dan jasa. Jadi dua-duanya kita bahas sekaligus nih ya. Ada jaminan produk dan juga garansi jasa. Oke. PT Perahu menjual mobil pada 2 Januari 2015 dengan memberi garansi atas 36.000 km pertama atau selama 3 tahun, mana yang lebih dulu? Ya, jadi mana yang lebih dulu nih? 36.000 km kah atau 3 tahun? Nah, kemudian harga jual mobil adalah 300 juta. Kemudian entitas mengestimasi biaya garansi yang akan diberikan selama 3 tahun sebesar 7 juta. Ingat kalau biaya garansi kita mengakuinya sebagai apa? Liabilitas ya, provisi. Di sini ada provisi garansi. Ya, kemudian tidak menambah harga jual ya. Kemudian pelanggan juga membeli garansi jasa senilai 9 juta sehingga ada tambahan pelayanan untuk servis mobil tersebut dari standar jaminan yang diberikan. Artinya
harga mobilnya bertambah nih sebesar 9 juta karena ada garansi jasa ya, yang kita ingat tadi bahwa garansi jasa ini akan menambah nilai atau harga jual produknya. Kemudian selama tahun 2015 biaya terkait dengan jaminan asuransi dikeluarkan sebesar 5 juta dan tahun 2016 sebesar 1 juta. Atas garansi jasa perusahaan mengakui dengan metode garis lurus. Jadi ingat lagi bahwa kalau garansi jasa kita mengakuinya sebagai pendapatan yang ditangguhkan, kemudian kita akui sebesar proporsinya ya. Kemudian maka kalau dia di sini menggunakan metode garis lurus, artinya setiap tahunnya kita akan mengakui pendapatan sebesar 9 juta dibagi dengan 3 tahun atau hasilnya adalah 3 juta. Jadi setiap tahun kita akan mengakui pendapatan sebesar 3 juta ya. Dan akan mengurangi pendapatan yang ditangguhkan. Oke. Sampai di sini tolong dipahami dulu soalnya seperti apa. Oke. Kemudian kita masuk ke jurnalnya. Yang pertama kali harus kita jurnal adalah pada saat penjualan, ya. Penjualan muncul kas ya sebesar 309 juta dari mana? Dari 300 juta ditambahkan dengan garansi jasa 9 juta ya. Kemudian muncullah beban garansi ya. Karena memang kita ingat tadi bahwa jaminan produk tidak menambah harga jual, tetapi dia akan muncul sebagai liabilitas. Liabilitasnya apa di sini? Itu adalah provisi garansi. Kemudian ada pendapatan, pasti pendapatan ditangguhkan ya dari kasus garansi jasa ini kan ada pendapatan ditangguhkan. Kemudian pada penjualannya sendiri. Oke, jadi kas beban garansi di debit ya, kas 309 juta, beban garansinya 7 juta. Kemudian di sisi kredit ada provisi garansi 7 juta, kemudian pendapatan yang ditangguhkan dari garansi jasanya ini tadi ya 9 juta dan penjualan 300 juta sebesar harga jual mobil aslinya ya tanpa ada tambahan biaya atau garansi jasanya. Oke. Kemudian jurnal pada saat apa lagi? Pada saat pemberian garansi, jaminan, dan pengakuan garansi jasa. Pemberian garansi jaminan. Artinya ada apa di sana muncul? Provisi tadi kita akui sebesar 7 juta. Kemudian pada saat pemberian maka kita akui sebesar berapa nih? Kita lihat di sini. Jaminan asuransi yang dikeluarkan di tahun 2015 adalah 5 juta. Berarti provisi yang kita akui untuk tahun 2015 adalah 5 juta. Di kreditnya apa? Kreditnya adalah kas atau pendapatan, ya. Kemudian pemberian garansi sudah, kemudian kita apalagi yang sebelah kita akui pengakuan garansi jasa. Artinya di sana di awal kita akui dia sebagai pendapatan ditangguhkan garansi jasa, maka sekarang kita mengakuinya apa? Mendebitkan pendapatan ditangguhkan garansi jasa dan mengkreditkan pendapatan. Ya, sebesar berapa? Sebesar tadi 9 juta dibagi dengan 3 tahun. Karena apa? Karena dia mengakui dengan menggunakan metode garis lurus. Ya. Jadi, jurnalnya adalah pendapatan ditangguhkan garansi jasa sebesar 3 juta dan juga pendapatan garansi sebesar 3 juta. Ini untuk tahun 2015. Gitu ya. Nanti 2016 pun juga sama. Berarti provisi garansinya berapa? Yaitu 1 juta. Ya. Kemudian pendapatan yang ditangguhkannya berapa? Tetap 3 juta. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang garansi, sekarang kita akan bahas tentang litigasi hukum, ya. Litigasi hukum merupakan tuntutan perkara terkait suatu entitas yang sedang berjalan proses hukumnya. Litigasi hukum yang memberatkan perusahaan menimbulkan kontingensi. Jika dapat diestimasi dengan andal harus diakui sebagai provisi. Artinya ketika dia tidak dapat diakui atau tidak dapat diestimasi secara andal maka kita akan mengakuinya sebagai liabilitas kontingensi. Tapi ketika dia sudah bisa diestimasi dan kemungkinan mengeluarkan sumber daya yang cukup besar gitu ya, artinya tingkat kemungkinannya tinggi, maka kita akan mengakuinya sebagai provisi.
Selanjutnya kita akan bahas tentang liabilitas kontingensi berdasarkan PSAK nomor 57 ya. Sebetulnya kalau kita bisa tarik kesimpulan dari bagan tadi sudah kita bahas, kemudian dari pengertian provisi, sebetulnya secara garis besar dapat kita cerna bahwa liabilitas kontingensi ini digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria dari pengakuan provisi ya. Artinya kalau dia tidak masuk ke dalam pengakuan provisi, 3 syarat utama tadi pengakuan provisi, maka kita bisa akui mereka sebagai liabilitas kontingensi asal dia memang betul berbentuk liabilitas atau kewajiban ya. Kemudian kita masuk ke definisi dari liabilitas kontingensi, yaitu liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Ya, artinya dia baru bisa diakui ketika ada peristiwa yang terjadi. Ya, kalau dia peristiwa itu terjadi, maka dia akui sebagai liabilitas kontingensi. Tapi kalau peristiwa itu tidak terjadi di masa depan nih, maka kita tidak bisa mengakuinya sebagai liabilitas kontingensi, gitu ya. Dan peristiwa-peristiwa itu merupakan di luar kendali dari entitas. Ya, kayak misalnya tadi undang-undang pemerintah misalnya seperti itu ya. Atau kejadian-kejadian lain lah. Nah, itu yang tidak bisa dikendalikan oleh entitas. Makanya tingkat probability-nya itu sangat rendah gitu. Kemudian liabilitas kontingensi adalah liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena ya kan kalau dia sebagai akibat peristiwa masa lalu kita bisa akui sebagai liabilitas, bisa juga akui sebagai provisi. Nah, tapi ini tidak bisa diakui karena apa? Karena entitas kemungkinan besar tidak mengeluarkan sumber daya ya, dan atau jumlah tidak dapat diukur dengan andal, artinya tidak dapat diestimasi seperti itu. Liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaannya hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu diungkapkan. Entitas juga tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi agar tidak menimbulkan pengakuan penghasilan yang tidak pernah direalisasi. Jika sudah dapat dipastikan, akan langsung diakui sebagai aset.